Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Anak-anak Ustadz yang Ustadz muliakan, khususnya kelas 2 AG1 dan 2 AG2, hari ini kita mencoba untuk menguraikan sedikit pembahasan daripada bab mawaris. Di antaranya yang harus kita ketahui ialah tentang ketentuan-ketentuan mawaris. Hari ini kita akan jelaskan bagian muqaddimah daripada mawaris sebelum kita masuk terhadap nanti hitung-hitungan bagian-bagian. Misalnya kalau ayah yang meninggal, bagian anak berapa, nanti kita akan bahas. Siapa-siapa saja yang mendapatkan harta warisan. Jadi yang pertama ialah anak-anak yang harus kalian ketahui, di antaranya ialah pengertian daripada mawaris, ya. Untuk mempermudah pemahaman kita dalam membahas mawaris ini, tentunya ada beberapa istilah yang terlebih dahulu yang harus kita mengerti. Di antaranya ialah tentang mawaris. Apa itu mawaris? Mawaris berarti harta waris atau pusaka, harta pusaka, harta peninggalan. Jadi semua harta peninggalan seseorang yang telah wafat dan belum diambil untuk keperluan apapun, misalnya seperti untuk keperluan ketika seorang ayah meninggal, diambil bagian harta ayah itu untuk keperluan beli kain kafan, untuk membayar hutang-hutangnya. Artinya uang tersebut tidak dipakai untuk keadaan apapun, maka itu dinamakan dengan mawaris ataupun miras, ya. Sedangkan bila telah siap untuk dibagikan, maka itu disebut dengan tirkah, ya. Tadi apabila belum dipakai untuk apapun, itu disebut dengan mawaris ataupun miras, ya. Tapi apabila sudah siap untuk dibagikan, itu dinamakan dengan tirkah. Kemudian yang pertama tadi mawaris, yang kedua ialah muwaris. Apa itu muwaris? Muwaris ialah orang yang wafat yang meninggalkan harta warisan. Yang meninggal di sini misalnya ayah kita, ibu kita misalnya, maka yang meninggal itu dinamakan dengan muwaris, ya. Orang yang mewariskan harta warisan, ya, harta pusaka. Kemudian yang ketiga yang harus kita ketahui juga waris ataupun ahli waris, ya. Pertama tadi mawaris, ya, kemudian muwaris, kemudian ahli waris ataupun waris, ya. Ahli waris itu sama dengan waris, ya. Mereka ialah yang berhak menerima harta pusaka ataupun harta warisan. Maka tiga istilah ini kita harus tahu. Yang pertama mawaris, kemudian muwaris, kemudian waris, kemudian tadi apabila harta sudah siap untuk dibagikan dinamakan dengan tirkah. Baik, sebab-sebab seseorang itu mendapatkan harta warisan, ya, harta waris ataupun mewarisi. Apa sebabnya? Kok tiba-tiba ini sudah diberikan ke si fulan 1 juta misalnya apabila meninggal seorang, apakah boleh? Jadi kita harus tahu sebab-sebab seseorang itu mendapatkan harta warisan. Di antaranya ataupun dinamakan di sini adalah asbabul irth, ya, sebab-sebab asbabul irth. Sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan atau dinamakan dengan asbabul irth, penyebab seseorang mendapatkan harta warisan. Dalam agama Islam ini ada 4 ikatan yang menyebabkan seseorang mendapatkan ataupun berpeluang untuk mendapatkan harta warisan. Di antaranya yang pertama ialah karena ada hubungan nasab dengan muwaris, ya. Ada hubungan nasab. Misal Ustadz memiliki seorang anak, maka anak Ustadz itu dia berhak
mendapatkan harta warisan dari ustaz apabila ustaz meninggal. Nah, ini dinamakan sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan. Salah satunya ialah karena nasab, karena adanya garis keturunan. Kemudian dalam Al-Quran ini ada di dalam surah An-Nisa ayat 7. Ya. Kemudian di dalam penyebab seseorang ini mendapatkan harta warisan yang kedua karena adanya hubungan perkawinan. Ya, seorang suami menikah dengan istri, meninggal seorang suami ini, maka istri dia juga mendapatkan harta warisan. Ya, itu penyebab yang kedua. Kemudian penyebab yang ketiga karena memerdekakan muwaris. Karena memerdekakan muwaris. Artinya orang yang meninggal ini awalnya budak dia. Ya, misalnya saya melihat seorang budak di Aceh Besar misalnya, na'udzubillah. Kemudian saya merdekakan dia. Apabila dia budak tersebut meninggal, maka saya berhak mendapatkan bagian harta warisan ataupun berpeluang mendapatkan bagian warisan apabila dia meninggal dan masih memiliki beberapa harta yang ditinggalkan untuk dibagikan kepada orang yang masih hidup. Ya. Artinya saya memerdekakan budak. Bila budak tersebut sudah merdeka dan dia sudah mendapatkan harta, kemudian tiba-tiba meninggal, maka harta tersebut saya berkesempatan, berpeluang untuk mendapatkan harta warisan dari dia. Ya. Kemudian yang keempat karena adanya hubungan sesama muslim. Ya. Yang keempat seseorang berhak mendapatkan harta warisan ialah karena adanya hubungan sesama muslim. Yaitu bila terjadi muwaris, bila ternyata muwaris tidak mempunyai ahli waris yang tersebut pada nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 tadi, ya. Ahli waris misalnya tidak memiliki nasab, nggak ada keturunan, ya. Yang meninggal ini, yang meninggal tidak mempunyai keturunan, sudah menikah 10 tahun nggak mempunyai keturunan. Ya. Ataupun memang dia tidak menikah, ya. Tidak memiliki istri, ya. Keturunan pun tidak ada, ya. Kemudian tidak pun dia pernah memerdekakan budak, ya, maka harta warisnya itu diserahkan kepada Baitul Mal. Bila tiga-tiganya itu tidak ada, ya, bila tiga-tiganya tidak ada, ya, bila tiga-tiganya dia tidak memiliki nasab, tidak memiliki hubungan perkawinan, ya, tidak memiliki seorang budak yang dimerdekakan, maka harta yang ditinggalkan itu akan diserahkan kepada Baitul Mal. Kemudian Baitul Mal itu akan memanfaatkannya untuk kepentingan umat Islam, ya, secara umum. Hadisnya itu Ustaz, innamal wala liman a'taq. Saya menjadi pewaris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Artinya innamal wala liman a'taq. Saya menjadi pewaris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Ini daripada hadis Rasulullah SAW. Artinya apabila seseorang tidak memiliki ahli waris, maka Rasulullah sebagai pewarisnya. Kemudian nanti Rasulullah SAW akan membagikan kepada kaum muslimin. Artinya di sini Rasulullah sudah ada, maka Baitul Mal adalah tempatnya. Kita serahkan harta yang ditinggalkan itu kepada agama. Nabi SAW bukan berarti dari hadis ini Nabi menerima waris untuk dirinya, tidak. Akan tetapi beliau menerimanya dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan umum, kepentingan umat. Bukan berarti Nabi untuk beliau, tidak. Jangan salah paham terhadap hadis ini, ya. Kemudian setelah kita mengetahui asbabul irth, ya, penyebab seseorang itu mendapatkan harta warisan, kemudian kita juga harus mengetahui seseorang itu bisa terhalang harta warisannya, ya. Apa-apa saja yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Bagi seorang ahli waris bisa jadi terhalang, ya. Bukan berarti karena dia seorang anak
dia mendapatkan harta warisan? Belum tentu. Bisa jadi anak tersebut dia tidak mendapatkan harta warisan sama sekali, ataupun istri bisa jadi dia tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Ya, di antara itu siapa, Ustaz? Yang pertama, penghalang tersebut ialah mamnu' atau marhum. Ya, mamnu' atau marhum yaitu seseorang yang telah memiliki syarat dan sebab yang cukup untuk dapat menerima warisan, akan tetapi terdapat padanya suatu penghalang sehingga gugur haknya untuk memperoleh warisan. Nah, penghalang tersebut terdiri dari hamba sahaya, pembunuh, murtad, ya, dan berbeda agama. Hamba sahaya, ya, artinya awalnya tadi dia merdeka, kemudian tiba-tiba seseorang tersebut sudah menjadi seorang hamba budak, maka dia tidak berhak lagi untuk mendapatkan harta warisan. Ataupun seorang pembunuh, ya, dia awalnya berhak mendapatkan harta warisan, seorang anak berhak mendapatkan harta warisan, tapi gara-gara dia membunuh ayahnya supaya dia cepat mendapatkan harta warisan, sehingga dia tidak layak lagi untuk mendapatkan harta tersebut. Ataupun seorang istri, dia sebenarnya berhak ingin mendapatkan harta warisan dari suaminya, tetapi karena kecerobohan dia ingin membunuh suami, maka si perempuan tadi tidak berhak lagi mendapatkan harta warisan. Kemudian berbeda agama, itu juga termasuk sesuatu yang menghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Awalnya dia Islam, ya, tetapi tiba-tiba murtad, meninggal salah satu di antara keluarganya, maka dia tidak bisa mendapatkan kembali harta warisan yang sebenarnya layak untuk dia dapatkan, ya. Kemudian yang kedua ialah mahjub, ya, seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan itu karena seseorang tersebut memenuhi syarat. Seseorang yang memenuhi syarat dan sebab untuk mendapatkan warisan, akan tapi karena dia terhalang ataupun terhijab, maka ia tidak berhak menerima atau berkurang bagiannya. Sedangkan hijab adalah penghalang mahjub dan terdiri dari hijab nuqsan dan hijab hirman. Nah, nanti kita akan bahas apa itu hijab nuqsan ataupun hijab hirman. Misal seorang anak, nah ini seorang anak yang tadinya dia mendapatkan seorang anak kayak gini, seorang ayah meninggal, dia memiliki anak laki-laki, ya. Kemudian ada seorang paman. Paman artinya saudara kandung ayah, ya. Paman laki-laki, ya jelas paman laki-laki, bibi baru perempuan. Seorang paman, ya, yang tadinya dia bisa mendapat jatah, memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta warisan, tapi karena saudara kandung tadi yang meninggal dia memiliki seorang anak laki-laki, sehingga paman terhalang, terhijab, ya. Sehingga paman tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Ini hijab hirman. Hijab nuqsan, berkurang haknya. Kalau seorang suami meninggal, ditinggalkan seorang istri, kalau seorang suami dan istri ini tidak memiliki anak, ya, maka istri mendapatkan 1/4, ya, 1/4 bagian, ya, daripada harta yang ditinggalkan. Tapi karena memiliki seorang anak, maka hak istri ini tadi berkurang dari 1/4 menjadi 1/8, lebih sedikit, lebih kecil. Nah, ini namanya hijab nuqsan, berkurang hartanya. Yang tadinya bisa mendapatkan 1/4 daripada harta warisan, itu 1/4 gede, ya. Yang jadinya tadi 1/4, ujung-ujungnya mendapatkan 1/8 daripada harta warisan. Ini dinamakan hijab nuqsan. Dia ada dua penyebab. Yang pertama mamnu' ataupun mahrum, ya. Mamnu' ataupun mahrum. Yang kedua mahjub, ya. Kalau mamnu' ataupun mahrum, ini seperti tadi
seorang hamba saya pembunuh murtad berbeda agama, ya, ini masuk dalam pembagian mamnu ataupun mahrum. Tetapi yang kedua adalah mahjub. Mahjub ini terhalang dia mendapatkan harta warisan. Dianya tadi awalnya bisa memiliki harta warisan, tetapi karena ada sesuatu hal sehingga terhalang dia untuk mendapatkan harta warisan sama sekali, ataupun berkurang harta warisannya. Ya. Mudah-mudahan dari yang Ustaz sampaikan ini bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya, buat anak-anak semuanya. Jadi tolong ini dicatat apabila perlu dan diingat, karena nanti akan masuk dalam materi ujian. Ya. Cukup di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.